Apa hak kami sebagai anak? Hak kamu 3. Kamu punya hak untuk punya ibu yang baik, punya hak untuk nama yang baik, punya hak untuk makan yang baik. Kata si anak ini, aku tidak dapat 3-tiganya. Ibuku bukan perempuan yang baik, dan nama aku tidak baik. Anak itu dikasih nama Kumbang, dan aku tidak diberikan makanan yang baik. Apa kata Sayyidina Umar ibn Khattab? Kau sudah lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara politik umat Islam hanya 30%. Ekonomi Islam sekarang hanya 7%. Politiknya hanya 30%. Diperebutkan oleh banyak partai-partai. Yang ngaji di antara umat Islam ini, yang kenal dengan Habib, yang kenal dengan ulama, hanya 15%. Jadi kalau mau memperbanyak angka ini ke depan, maka perbanyaklah ulama. Tapi ulama itu keluar dari mana? Sampai hari ini belum ada mesin yang mencetak ulama. Belum ada pabriknya ulama ini. Pabrik mobil ada, tapi pabrik yang mengeluarkan ulama belum ada. Pabrik ulama itu, maka datangi ulama itu, lihat rumahnya, cari rahasianya. Dan saya sudah menemukannya. Ternyata rahasianya ada pada ibu. Walaupun ayahnya seorang nabi, tapi kalau ibu kurang baik, apa yang terjadi? Ya bunayyarkab ma'ana, wahai anakku, mari naik ke atas perahu ayah. Apa kata dia? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari banjir ini. Tenggelam semua puncak bukit, sampai akhirnya anak itu tenggelam. Yang bangkit bukan jiwa kenabiannya, tapi jiwa kebapakannya, seorang ayah. Apa kata dia? Ya Rabbi inna bni min ahli. Itu anakku ya Allah. Malu dia untuk mengatakan tolong dia ya Allah. Enggak, dia hanya berkata inna bni min ahli. Itu anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Setelah bercerita tentang Nabi Nuh, apa kata Allah ayat setelah itu? Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang bagus akan mengeluarkan tanaman yang indah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana hebatnya. Maka di antara kalau mau memperbaiki bangsa ini adalah perbaiki ibunya. Kalau ibunya baik, insya Allah anak-anak menjadi baik. Suatu ketika Nabi melihat Asma binti Abi Bakar membawa makanan onta di atas kepalanya. Nabi membantunya mengangkatkan dan membawanya pulang. Nabi tidak ada marah. Seandainya Nabi marah, ya Asma, jangan lakukan ini, berarti hadis qauli. Tapi Nabi membawa pulang, menunjukkan hadis takriri, persetujuan Nabi terhadap perbuatan Asma, menunjukkan perempuan boleh beraktivitas. Itu dasar pengambilannya, kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar. Pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin, ada namanya polisi disebut wilayah Hisbah, yang sekarang mungkin kita mengenalnya istilah Satpol PP, untuk menjaga pasar kota Madinah. Dan yang menjadi ketua wilayah Hisbah saat itu adalah Ummu Syifa. Ummu Syifa adalah perempuan. Belum ada sampai hari ini dalam sejarah Ummu Syifa laki-laki. Menunjukkan bahwa perempuan boleh beraktivitas, tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paling tidak ada 5 syarat. Yang pertama, ada izin dari suaminya. Lalu kemudian dia tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Lalu kemudian la tusafiranna mar'atun illa ma'adhi mahramin. Tak boleh dia musafir, samfar perjalanan tanpa ada mahramnya. Lalu kemudian la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dia tidak bersolek-solek jahiliyah. Sekarang Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah, perempuan bersolek bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang. Kalau untuk suaminya dia seperti mak lampir, tapi kalau dia mau keluar rumah, sulit untuk diungkapkan kata-kata. Bedaknya 2 inci. Maka banyak terjadi wajah putih tangan hitam.
Nauzubillah. Hari ini perempuan yang tidak terdidik dengan baik akan melahirkan anak keturunan. Bak kata pepatah orang Melayu, guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Bagaimana gurunya? Guru yang pertama, al-madrasatul ula. Habib Segaf hatam Quran pertama kali dengan Salat pertama kali dengan ibu. Makanya kalau kita tanya orang-orang sukses dalam amal ibadah, itu peran ibu luar biasa. Datanglah seorang anak, dibawa oleh bapaknya. Bapaknya minta anak ini dihukum. Ya Amiral Mukminin Umar ibn al-Khattab, tolong hukum anak saya karena dia anak durhaka. Umar bin Khattab dengan penuh kebijaksanaannya bertanya, hai anak, ada yang mau disampaikan? Anak ini bertanya, kami sebagai anak ini punya hak tidak, Amirul Mukminin? Kata Umar, ya, kamu sebagai anak ada hak. Apa hak kami sebagai anak? Kata Umar bin Khattab, hak kamu 3. Yang pertama, kamu punya hak untuk punya ibu yang baik. Yang kedua, punya hak untuk nama yang baik. Yang ketiga, punya hak untuk makan yang baik. Kata si anak ini, aku tidak dapat 3-tiganya. Ibuku bukan perempuan yang baik dan nama aku tidak baik. Anak itu dikasih nama Kumbang. Kumbang yang masuk merusak pohon kayu, suaranya, dan aku tidak diberikan makanan yang baik. Apa kata Sayyidina Umar ibn Khattab kepada si bapak? Laqad aqadtahu qabla an ya'uqqa alai. Kau sudah lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi sesungguhnya anak durhaka itu berawal dari ayah durhaka. Nampaknya apa yang saya sampaikan ini orang boleh menanggapinya, ini Ustaz Somad serius atau tidak. Nanti sampai masanya ketika dia punya anak, anaknya manjat-manjat dinding, mencakar-cakar, baru dia sadar, betul yang Ustaz katakan dulu. Dulu waktu aku kasih tahu, ente sangka aku bercanda. Sekarang baru ente rasakan, betul Ustaz Somad, anak saya ini cakar-cakar, muka saya pun dicakarnya. Kenapa? Karena waktu hamil dulu ibunya dipilihkannya menyanyikan kucing garong. Garong itu kan perampok, bukan kucing yang soleh. Marahnya tetap doa karena dia tahu kalau sampai yang keluar dari mulutnya itu tidak baik, maka Allah kabulkan. Ya Juraij, anak ini diam, dipanggil lagi sama Nabi. Ya Juraij, dipanggil oleh ibunya. Wahai Juraij, dia diam karena menurut dia lebih utama Allah daripada ibu. Panggilan yang ketiga, ya Juraij, dia tetap Allah lebih utama daripada ibu. Apa kata ibunya berdoa? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila. Padahal Juraij ahli ibadah, dia tinggal di Som'ah. Orang yang ahli ibadah tinggal di Som'ah tidak akan mungkin bertemu dengan wanita nakal, karena makanannya diantar, pakaiannya diantar, dia hanya beribadah saja. Tidak mungkin menurut logika akal matanya akan melihat wanita tunasusila. Tapi karena doa ibu terkabul, apa yang terjadi? Tak lama setelah itu tiba-tiba ada seorang perempuan pengembala kambing, maaf beribu maaf, dia hamil, ditangkap sama masyarakat. Siapa yang menghamilimu? Perempuan itu berkata, Juraij. Lalu orang kampung mendatangi Som'ah, tempat ibadah Juraij. Mereka tarik Juraij keluar, mereka ratakan tempat ibadah itu dengan tanah. Lalu kata mereka, kau memang jahat Juraij, kau bertopeng sebagai ahli ibadah, ternyata kau berzina, mohon maaf, dengan perempuan ini. Mereka akan memenggal kepala Juraij. Kata Juraij, kalian boleh memotong kepalaku, tapi tunggu setelah anak ini lahir. Setelah anak itu lahir, lalu Juraij menusuk pusar anak itu dengan jari telunjuknya sambil bertanya, Man abuka? Who is your father? Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam. Bapakku adalah pengembala kambing. Disitulah mereka bersimpuh sujud mencium kaki Juraij. Kami salah Juraij, karena yang bisa menusuk pusar hanya Nabi Isa alaihissalam dan wali-wali Allah. Ternyata wali Allah pun ketika durhaka akan gugur kewaliannya, apalagi cuman wali murid. Allah subhanahu wa ta'ala, seorang ibu walaupun salah, ngomongnya tetap diaminkan para malaikat. Maka ibu-ibu yang baik tidak akan mengatakan yang tak baik kepada anaknya. Andai dia marah betul, dia akan panggil, ya calon menteri pertanian, ya calon jenderal. Sekarang perempuan kalau marah sedikit, anak setan.
Begitulah. Jadi kadang banyak jamaah ini bertanya, kenapa lah anak saya ini seperti setan Pak Ustadz? Ibu dulu bilang gitu. Iya memang betul Pak Ustadz. Doa ibu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya carilah nama yang baik. Tempat kita ini yang paling tinggi ini adalah atap. Atap itu bahasa Arabnya saqfun. Orang yang ilmunya sampai ke atap, saqaf. Karena orang Indonesia susah menyebut saqaf, maka ditulis as-segaf. Saqaf, ilmu yang sampai ke atap. Dan doa itu dikabulkan Allah SWT. Diberi ibu yang solihah, mendapatkan nama yang baik, diberikan makanan yang baik. Makanan ini hati-hati. Satu piring nasi, satu piring itu berubah menjadi setetes darah. Setetes darah akan masuk ke dalam jantung. Dari jantung menyembur naik ke atas otak. Dari jantung menyemburkan darah, membawa oksigen naik ke otak. Makanya Allah menyebut otak. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian depan. Kazibatin, penipu, pembohong, pendusta. Khati'atin, pelaku dosa. Yang melakukan dosa kan tangan. Yang melakukan dosa kan kaki, bukan otak. Otak memerintahkan mata. Otak memerintahkan tangan. Otak memerintahkan kaki. Jadi kalau ada tangan, kaki, mulut yang jahat, nakal, itu berasal dari otak, dan otak berasal dari darah dari jantung, dan jantung berasal dari makanan. Makanya kata Nabi dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani, atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah. Ibunya baik, namanya baik, makanannya baik. Inilah rahasia Ma'had Darul Lughah wa Da'wah. Ini yang akan kita jaga untuk generasi yang akan datang. Saya sangat ingin punya anak perempuan. Anak saya pertama laki-laki, saya laki-laki. Adik saya laki-laki. Melihat perempuan, mereka adalah adik kita, mereka adalah anak kita, mereka adalah ibu kita, mereka adalah saudari kita. Maka kita tidak akan menganiaya dan menyia-nyiakan mereka. Di balik Nabi Musa alaihissalam ada seorang perempuan yang luar biasa, Yohanes namanya. Di balik Nabi Ibrahim alaihissalam ada seorang perempuan yang luar biasa, Umailah namanya. Di balik Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada perempuan yang luar biasa, Aminah namanya. Dan ada satu perempuan yang disebut setelah nama Nabi langsung nama dia, Isa ibnu Maryam. Maryam luar biasa. Jangankan laki-laki yang datang kepadanya, malaikat yang datang kepada dia, apa kata dia? Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah, wahai engkau anak muda, jangan kau dekati aku. Arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Kami kirimkan malaikat Jibril dalam bentuk anak muda yang ganteng luar biasa. Apa jawab Maryam ketika itu? Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kau dekati aku. Allah jaga dia dengan penjagaan yang luar biasa. Sampai akhirnya ketika dia mengandung diuji Allah sesuai dengan sifat. Kalau sifatnya iffah, menjaga diri, diuji Allah dengan fitnah yang luar biasa. Maka dia tak tahan mendengar ucapan kata-kata yang luar biasa dari mereka di kota. Dia pun mengungsikan diri, fa'aja'ahal makhadu, sampai akhirnya dia melahirkan anak. Lahirlah seorang anak yang luar biasa bernama Isa ibnu Maryam. Di balik nabi-nabi yang hebat, di balik wali-wali Allah, di balik para habaib yang gagah perkasa, ada perempuan-perempuan yang luar biasa. Itulah agaknya yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.